Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal qabla kulli awwal wal akhir ba'da kulli akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasul fil hadis, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita akan coba belajar bersama ya, bukan mengisi materi tapi mencoba untuk bersama-sama belajar, karena kalau tidak salah, kalau terkait masalah hadis itu sudah dibahas oleh Ustadz Bamas ya biasanya. Jadi saya coba untuk mencari sisi yang lain, yakni terkait masalah mungkin Al-Quran, meskipun berat gitu kan ya, cuman kayaknya beratan hadis, karena kalau hadis itu kan sebuah pengejauhan tahan ya dari Al-Quran. Hadis itu kan penjelasan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan bersifat global mungkin ya. Sebelum kita masuk ke ayat, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan diberikan kesehatan, kita bahas dari mulai surat Al-Fatihah. Tapi hari ini perkenankan hanya muqaddimahnya saja. Kita berkenalan dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu ada gitu kan? Itu mungkin di kesempatan hari ini yang akan kita bahas. Ngelihat waktu jam 5.16, mudah-mudahan 20 beres ya. Kan kultum ya, 7 menit. Lagi-lagi kalau kelewat ya mohon izin. Kalau kurang ya minta maaf. Pertama, mahwal Quran, apa itu Al-Quran? Kita sudah lama mungkin berkenalan dengan Al-Quran. Semenjak kecil kita dikenalkan dengan membaca Quran, sampai dengan hari ini pun setiap sholat pasti akan dikumandangkan, akan dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun apa itu Al-Quran? Para ulama mendefinisikan Al-Quran, jadi saya ambil kesimpulan dari beberapa ulama. Salah satunya adalah pendapatnya Syekh Hudari Bek dan Syekh Muhammad Abdu. Al-Quran kalamullah, al-lafdul arabi
al-lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin litadzabburi wa tadzakkuri mutawattiran wa huwa ma baina daffatain al-awwal maftatahatun bi suratil Fatihah wa mukhtatamatun bi suratin Nas. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kalamullah itu ucapan Allah. Nah, ini juga sebagai apa ya, yang sekarang lagi viral mungkin ya, terkait masalah salah satu pesantren besar di Indonesia, mungkin terbesar kali ya, yang begitu megah. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke apa nama Az-Zaitun ya, Zaitun itu adalah pondok yang sangat luar biasa itu ya, fasilitasnya mewah ya, sekitar 1000 hektar lebih itu ya, pondoknya luar biasa. Ada satu yang mungkin sebagai apa namanya, tibar, sebagai peringatan. Kenapa salah satu pimpinan Az-Zaitun itu dikatakan adalah sesat mungkin ya. Kalau saya nggak berani menyesatkan, itu urusan orang-orang di pusat sana MUI yang punya otoritas ya. Bahwa katanya pernah dengar ya, Nabi Muhammad apa itu bersabda dalam Al-Quran, kalau nggak salah kayak gitu ya. Kayak gitu bukan omongannya itu. Nabi Muhammad berkata dalam Al-Quran. Nah, berarti kalau kayak gitu dalam isi Al-Quran itu ada omongan Rasul ya. Makanya kenapa itu dikatakan itu menyimpang, ajaran menyimpang, karena memang Al-Quran itu firman-Nya dari Allah dan redaksinya pun dari Allah. Tidak ada perkataan Nabi sedikit pun. Kalau itu perkataan Nabi pasti kulhu itu akan diganti, bukan kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad gitu kan ya. Berarti kalau itu adalah omongannya Rasul, bukan kul huwallahu ahad, Allahu ahad, mungkin langsung kayak gitu ya. Kan itu disuruh ngomong nabinya oleh Allah ya. Qul ya ayyuhal kafirun, mungkin ya ayyuhal kafirun gitu kan ya. Karena itu adalah firman Allah, maka ya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu juga salah satu, bahwa Al-Quran itu bukan omongan Rasul. Nanti akan ketuker, kalau itu omongan Rasul ada dalam hadis, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi dengan Al-Quran itu beda, sama-sama firman Allah, tapi kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi Muhammad. Redaksi itu mungkin apa namanya, perkataannya. Kalau ibarat pengumuman gini ya, biar simpel aja logikanya kayak gini. Kalau Al-Quran itu firman Allah, ngomongnya kayak gitu, redaksinya pun kayak gitu, sesuai dengan apa yang diturunkan. Tapi kalau hadis qudsi, firmannya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Misal Mang Toi suruh ngumumin, suruh Pak DKM, Mang Toi umumin nanti malam gotong, nanti malam rapat, contoh. Apa redaksinya? Ya terserah Mang Toi ya. Pengumuman kepada warga Kristian residen bahwa nanti malam setelah sholat Isya kita kumpul bersama untuk mengadakan rapat. Kan perintahnya rapat. Redaksinya dari siapa? Dari yang ngumumin. Nah, itu adalah hadis qudsi ya. Misalnya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu kan hadis qudsi. Didahului dengan qala Allah taala, qala Allah taala laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu hadis qudsi. Biar sedikit ini ya, ada pembeda, ada ininya. Jadi ya wajar kenapa itu disalahkan, karena memang Al-Quran itu bukan redaksinya dari Nabi Muhammad ya.
Kita lanjut ke definisinya, belum beres ya. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, secara mutawatir ya. Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir untuk ditadzaburi dan ditafakuri, untuk dipikirkan, untuk direnungkan ya. Mutawatiron adalah mutawatir, turunnya berangsur-angsur. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun selama 25 tahun. Dan jumhurul ulama sepakat ya, apa artinya jumhurul ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan digenapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun Al-Quran itu turun di kota Mekah dan 10 tahun Al-Quran itu diturun di kota Madinah, maka genap 23 tahun. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Terus Al-Quran itu apa sih? Litadabburi wa tadzakur. Sebagai tadabbur dan tadzakur. Tadabbur itu adalah memikirkan sesuatu yang sudah ada atau yang sudah lewat. Seperti kita melihat alam, kita melihat gunung. Gunung dengan kita itu duluan gunung ya. Tetapi ketika kita melihat gunung, gunung itu indah, gunung itu penuh dengan kejutan, gunung itu luar biasa. Itu namanya tadabbur. Sedangkan tafakkur, sesuatu yang terjadi maka kita renungkan untuk kedepannya. Itu namanya tafakkur, berpikir untuk ke depan. Itu Al-Quran. Al-Quran menginspirasi semuanya. Wa huwa ma baina daffatain. Al-Quran itu didahului dengan muftatahatun bi suratin Nas, didahului dengan surat An-Nas, wa muhtatamatun bi suratil didahului dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Muftatahatun bi suratil Fatihah wa muhtatamatun bi suratin Nas. Itulah Al-Quran. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Lantas kenapa Allah menurunkan Al-Quran gitu kan? Al-Quran itu untuk apa sih gitu kan? Nah, perbedaan dengan nabi-nabi terdahulu bahwa kalau nabi terdahulu itu diturunkannya mukjizat oleh Allah adalah biasanya itu berupa sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mukjizat itu yang apa namanya ngapesaken itu apa bahasa Indonesianya ya, melemahkan mungkin, bikin lawannya ngeder gitu kan ya. Seperti biasanya mukjizat itu juga diturunkan sesuai dengan keadaan dan kondisi waktu itu. Seperti Nabi Musa, kenapa diturunkannya mukjizatnya? Salah satunya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Karena di zaman Nabi Musa itu adalah hidup orang-orang ahli sihir ya. Maka diturunkanlah ketika ahli sihir itu melemparkan tambang jadi ular kecil-kecil, maka Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular besar. Artinya mengalahkan kondisi zaman itu. Nabi Isa hidup di zaman kemajuan tabib ya. Di zaman Nabi Isa kaumnya adalah ahli pengobatan ya. Itu terkenal sekali pengobatannya. Makanya Nabi Isa salah satunya diberikan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh mereka. Bahkan yang luar biasanya bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, orang yang sudah meninggal itu bisa dihidupkan. Itu artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada waktu itu melampaui jauh gitu kan ya. Orang-orang atau keahlian atau kepandaian orang-orang di zaman itu. Tetapi mukjizat nabi-nabi terdahulu ketika nabinya sudah meninggal, mukjizatnya pun akan hilang dengan sendirinya. Nah, Nabi Muhammad lahir pada masa puncak kejayaan pujangga. Ya, orang-orang Arab waktu itu adalah ahli syair,
mereka adalah pujangga yang ngetop, bahkan semua itu dibikin puisi, dibikin syair. Percintaan, memuji perempuan, orang nikah dibikin syair. Ya. Al hayatu bila hubbin, kalail bilal kawakib. Hidup tanpa cinta gitu kan. Bagikan malam tanpa bintang. Itu pujangga ya. Ana uhibbu ilaik madza mati samawati wal artajri fi mustaqarriha gitu. Aku mencintaimu, katakan anak muda kan gitu ya, selagi matahari dan bumi masih berputar pada porosnya gitu kan. Itu luar biasa. Orang-orang Arab itu masa puncak pujangga itu ya. Iya. Bahkan al-hubbut tadhiyah wala takun tadhiyatal hub. Cinta itu butuh pengorbanan, tapi jangan jadi korban cinta. Nah, itu ya. Al hayatu bila hubbin kasamak ya bila roksi. Hidup tanpa cinta bagaikan ikan tanpa kepala. Nah, itu orang-orang Arab. Saking luar biasanya pujangganya ya. Masa kemajuan para pujangga, maka salah satu sebagai yang bisa mengalahkan semuanya itu Allah menurunkan Al-Quran. Nah, kenapa diturunkan Al-Quran bukan seperti nabi-nabi terdahulu? Ya, itu perbedaannya. Bahwa ketika turun Al-Quran, orang-orang Arab itu terperangah dengan keindahan bahasanya, dengan runtutnya bahasa dari A sampai Z, dan tidak ada satupun yang bisa bikin seperti itu gitu kan. Makanya orang-orang kafir Quraisy waktu itu Muhammad itu ahli syair, Muhammad itu bahkan ahli sihir, Muhammad itu pembohong, saking nggak bisa menandinginya, dan menganggap bahwa Al-Quran itu tidak ada satupun hasil-hasil karya pujangga Arab waktu itu yang bisa menandinginya. Al-Quran ada yang runtutan akhirnya sama dari awal sampai akhir. Contoh misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dal semuanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang akhirnya sama yang keduanya, pertama dengan ketiga, kedua dengan keempat, kayak puisi atau apa itu, atau pantun itu ya. Itu Al-Quran, itu dilihat dari sisi bahasanya dulu. Makanya ketika Al-Quran turun, banyak orang-orang Arab itu yang ingin menyaksikan keindahan Al-Quran dari sisi gramatika, dari sisi kata-katanya. Belum lagi ketika kita mendalam memasuki Al-Quran, kenapa Al-Quran itu turun dan mukjizatnya tidak akan lekang dimakan waktu, akan selalu ada sampai dengan hari kiamat. Nah, ketika Al-Quran itu didalami oleh ahli seni menulis, maka timbullah keindahan tulisan, dipandangnya sejuk ya, kaligrafi namanya. Ketika Al-Quran itu didalami oleh orang-orang yang punya suara indah, namanya qori ya, akan indah didengar. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kita. Itu diperintahkan. Ada tagoni, ada murotal dan sebagainya. Ketika Al-Quran itu didalami oleh ahli hikmah, maka Al-Quran itu akan mengandung suatu hikmah ya. Bahkan ahli hikmah itu memberikan angka ya. Kalau kita belajar abjad itu bahasa Arab itu ya. Kalau dulu saya taunya abjad, kalau sekarang hijaiyah sama huruf Latin ya. Kalau dulu mengenalnya abjad. Abjad itu dari kata abajadun hawazun haltoyakul lamanun sya'afashun korosun tasakhadun tudzagun. Itu urutan huruf hijaiyah, bukan abatasa, tapi abajadun hawazun. Kata al-hikmah ini sedikit aja, tidak banyak mengupasnya, hanya sebuah ulasan saja.
A itu mengandung angka 1, Ba itu mengandung angka 2, Jim itu mengandung angka 4, Dal itu angka ayat, Jim itu 3, Dal itu 4, sampai dengan seterusnya. Nah, nanti huruf-huruf itu akan dihitung. Nah, berapa hasilnya? Biasanya kalau yang, bahkan kalau yang percaya dengan apa namanya tradisi-tradisi masa lalu, mau nikah dihitung, naktunya dihitung, namanya dihitung, ibunya dihitung, jatuhlah sekian, kamu nikahnya hari ini tanggal sekian, jangan hari ini. Palang ya. Itu sebenarnya bermula dari karena setiap huruf yang ada dalam huruf hijaiyah itu punya nilai. Maka ketika nilai itu dihitung, biar apa? Biar jatuhnya bagus, katanya gitu. Itu ahli hikmah. Makanya kalau kita datang ke kiai, kiai gitu kan, ya pengen nikahin anak nih gitu kan, sing bagus di napa ya gitu. Biasanya kiainya itu ngitung nih, namanya siapa, ibunya siapa, oh dinikin baikun bagus kan. Ya bagus mesti siapakan nggak baik ya, kecuali belum siap itu baru nggak bagus. Kalau kata Abu Yamu tadi mah, hari apa baik itu bagus ya wes, Senin sampai Minggu bagus, mau setelah lebaran puasa bagus, setelah lebaran haji bagus gitu kan ya. Tapi adat orang mana, orang Sunda atau orang Jawa ya, katanya orang Cilegon itu terutama juga, kalau nikah setelah bulan puasa itu namanya kecepit. Makanya jarang yang menikahkan anaknya setelah lebaran puasa, nunggu ada waktu namanya Harkonas ya. Tahu Harkonas Pak? Hari Kondangan Nasional ya, itu jatuh pada bulan Zulhijjah ya. Iya, coba lihat kalau nggak percaya, seminggu ya, hari Minggu itu bisa dapat undangan 5, 6 itu kalau nggak percaya. Hari yang lain, bulan yang lain nggak bakalan dapat, tapi bulan Zulhijjah bisa dipastikan gitu kan ya. Ada yang 3, ada yang 4, bahkan kalau ngelihat janur di jalan itu luar biasa, merempet sampai bingung yang mana. Nah, ternyata kalau kita selidiki bahwa karena di bulan haji itu dulu ya, ketika cuaca itu masih bisa diprediksi, bulan ber itu hujan ya, bulan sekian itu musim ini, ternyata bulan haji itu musim panen Pak. Benar nggak? Dulu ada yang tani dulu. Kalau sekarang nggak bisa diprediksi. Dulu setiap musim haji itu adalah musim panen. Jadi kenapa bulan haji wis wake berase, wake sangune kena hajat, karena hajat itu bukan secentong 2 centong. Maka orang dulu gitu kan ya, menikahkan anaknya itu nunggu setelah bulan haji. Sekarang berlanjut, sekarang beras banyak tiap hari ya, wis bulan aku baik kata Abu ya begitu tuh ya, wis nggak usah nunggu bulan-bulan ini dan itu, lanjut baik wis siap mah. Takutnya anaknya udah kebelet ya nunggu bulan haji, belum puasa lagi kan ya, bahaya nanti kalau sudah kebelet ya. Nah hadirin rahimakumullah, kita kembali ke Al-Quran. Nah selanjutnya Al-Quran, kalau itu jatuh kepada bahkan inti dari Al-Quran, sebagaimana telah saya bacakan tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat. Makanya kan kata siapa nyanyian itu, Tumbuh Ati ya, tumbuh ati ono 5 perkara nih, bisa bahasa Jawa. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, apa itu yang kedua? Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam, perpanjanglah. Lupa nyanyinya, nggak biasa nyanyi. Ya,
Artinya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dilantunkan, bukan hanya untuk ditulis, bukan hanya untuk dihitung-hitung kayak gitu ya. Al-Quran itu turun sebagai syifa, sebagai obat ya. Kalau ahli hikmah tadi, Al-Quran itu bisa dijawantahkan, bisa diwujudkan obatnya ya. Minta ke kiai dibaca bismillah sembuh, bukan kehebatan kiainya ya. Percaya atau tidak gitu. Kalau saya sih percaya gitu kan ya. Banyak kan orang yang nggak percaya aja. Kalau saya sebagian orang yang mempercayai itu, bahwa Al-Quran itu bukan hanya sebagai obat hati, tapi Al-Quran ketika itu dibacakan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang menekuni Al-Quran, oleh orang-orang yang mendalam sekali terhadap Al-Quran, oleh orang yang hablum minallahnya itu luar biasa, maka Al-Quran itu bisa diwujudkan obatnya dalam hal fisik gitu kan ya. Kalau hadis itu kan mengatakan bahwa obat hati akan merasa tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u ya. Apa itu Pak RW biasanya kalau pagi-pagi itu bacanya? Al-Qur'an itu sebagai tatmainul qulub. Biasanya Pak RW itu kan kalau baca itu kan yang itu tuh ya. Yang selanjutnya warahmah. Rahmah itu bisa diartikan sebuah anugerah. Nah, coba kita lihat, apakah orang yang berkhidmah dengan Al-Quran hidupnya sengsara? Pernah nggak kita melihat orang yang berkhidmah kepada Al-Quran hidupnya sengsara? Tidak ada ya. Orang yang bisa nulis saja itu cukup ya. Mahal itu kaligrafi itu ya. Qori yang mungkin setiap harinya ya menggeluti Al-Quran itu tarifnya mahal ya. Benar nggak? Ngundang qori itu mahal. Iya. Artinya Al-Quran itu kalau kita dalami bukan hanya sebagai syafaat di hari kiamat, tetapi di dunianya pun ketika kita berkhidmat terhadap Al-Quran, maka Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Kita tidak akan sengsara dengan Al-Quran. Buktinya banyak orang-orang yang berkhidmat Al-Quran ya, yang tiap hari ada di rumah kita, yang tiap hari berangkat pagi pulang malam, kehidupannya tidak lebih dari mereka. Itu salah satu contoh. Tapi jangan dilihat dari situnya ya. Artinya itu sebagai mungkin stimulus atau sebagai ya hanya sekedar iktibar saja mungkin. Artinya orang-orang yang berkhidmat dengan Al-Quran hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran adalah sebagai syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat berkat membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kelewat pakai punten ya. Itu saja mungkin hanya sebagai muqaddimah terkait masalah Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan atau kapan saatnya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, bisa jumpa lagi. Insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas dari surat Al-Fatihah, tapi tidak usah terperinci lah, hanya paling tidak sedikit diserampang-serampang lah, biar artinya ya kalau lebih mendalam saya juga nggak bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dan sebagainya. Kita tutup dengan doa sebelum kita akhiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi qadri wa miqdarihil azim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanakhalu bihi al-qad wa tanfaruju bil wa tuqtabil hawajatuna bihi raghaib wa usul hawat wa mabazil karim ala al-wasau fi kulli lamhati wa nawsimiyatin kulli ma'lumin lak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wal batila batila warzuqna istinabah la haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma alimna fima yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan taj'aluna bil istiqamah tasbal karamat wa tasuruna bi ibadika sholihin bi sa'adat wal karamah fid din wa dunya wal akhirat wal Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa jalli min ladunka sultanan nasra. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.